Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana supaya laptop atau personal komputer kita itu bisa bekerja dengan kinerja yang lebih lancar dan lebih cepat lagi. Bagaimana caranya? Kita simak berikut. Yang pertama, kita akan menghapus uh, file sampah yang ada di komputer kita ya. Sebenarnya bukan file sampah ya, sebenarnya itu file yang berguna juga, cuman kayak semacam recent ya, yang pernah kita buka. Bagaimana caranya? Kita pertama kali buka run dulu ya. Kita buka run, kita search ya, searching. Kalau pakai Windows 81 seperti kayak ini, bisa di pojok kanan atas klik search, ketik run ya, atau bisa menggunakan, kalau di keyboard itu tombol Windows ya, jadi tombol gambar Windows terus pilih R. Kalau sudah, kita ketikkan persen temp persen ya, jadi persen temp persen. Pada saat kita oke, nanti larinya akan langsung ke folder temporary temp di sini. Nah, di sini berisi apa saja yang sudah pernah kita buka ya. Jadi kalau misalkan sudah terlalu banyak di sini temporary yang sudah pernah kita buka, kita tidak butuhkan lagi, kita bisa hapus saja ya, supaya kinerja laptop kita lebih cepat lagi ya. Kita Ctrl A saja, terus di keyboard tekan Shift dan Del. Kenapa harus menggunakan tombol Shift, tidak langsung tekan tombol Del saja? Supaya tidak kalau kita tekan tombol Del saja, nanti misalnya saya coba ya, tekan tombol Del, ini larinya nanti otomatis ke, misalkan ini cancel, nah ada di recycle bin, nanti otomatis langsung ada masuk di recycle bin. Nah, ini misalkan saya coba kembalikan aja ya, kayak tadi ya, saya restore. Nah, bagaimana supaya tidak lari ke recycle bin, jadi langsung terhapus secara permanen? Maka kita Ctrl A, tekan Shift dan Del ya, supaya nanti tidak lari ke recycle bin lagi, langsung terhapus. Jadi langsung pilih yes. Nah, ketika ada permintaan seperti ini, are you sure delete permanen, secara permanen, dicentang saja, pilih yes ya. Kalaupun sudah ada yang tidak bisa terhapus, kalian centang terus pilih skip saja ya, dilewati saja. Berarti folder atau file yang ada di sini, yang di temporary ini, sedang kita pakai, tidak bisa kita hapus, sedang berjalan di sistem. Next, kemudian setelah folder temporary ini ya, itu ada folder lain. Jadi ada di aplikasi data, kita klik aplikasi data yang ada di sini ya, langsung ya, tanpa kita masuk ke folder-folder yang ada di sini, biar lebih simpel saja. Terus kalian pilih yang roaming ya, terus kalian pilih folder Microsoft. Setelah itu pilih folder Office. Nah, di folder Office ini ada folder recent. Folder recent ini bisa kalian buka ya, kemudian kalian blok semua atau klik Ctrl A saja. Terus kalian bisa shift, tekan Shift Del ya, tekan Shift Del, terus pilih yes. Nah, nanti akan hilang seperti ini ya. Terus ada di mana lagi letaknya? Kita bisa lanjut ke Microsoft Windows. Terus di sini ada recent item ya, ada folder recent item. Kita buka. Di sini merupakan shortcut ataupun
file-file yang pernah kita buka. Tapi ini bukan filenya ya, tapi ini hanya shortcutnya saja, yang pada saat kita klik nanti akan lari ke file tempat filenya berada. Misalkan kayak gini ya, ini ada foto, terus letaknya ada di mana, ada di situ ada keterangan. Atau misalkan absensi siswa, nah ini letaknya di mana, nanti ada di situ. Kita Ctrl A saja, klik Ctrl A biar semuanya. Terus kalau sudah kita tekan Shift Del, maka akan hilang ya. Terus ada di mana lagi? Setelah itu kita buka coba di aplikasi data lagi, local loop. Sini ada temp juga. Nah kalau ini kita tidak usah hapus ya, karena kosong, rata-rata di sini kosong. Terus kita masuk lagi ke local disk C, masuk ke Windows, folder Windows ya. Terus masuk ke folder temp, ada folder temp di sini. Geser ke bawah, nanti ada folder temp temporary. Di continue saja ya. Nah, di sini adalah temporary Windows kita, kinerja Windows kita. Selama kita buka Windows, jadi temporarinya semuanya ada di sini. Apa saja yang pernah kita buka. Nah, kalau ini dihapus ya, maka kalau misalkan mau di restore, laptop kita mau di restore atau dikembalikan ke pada keadaan pada saat kita misalkan contoh mau di restore atau dikembalikan ke tanggal 1 Januari tahun 2020 misalkan. Nah, itu bisa, asalkan pada saat tanggal 1 Januari tahun 2020 itu sistem restore-nya kita direkap. Jadi semua keadaan akan kembali pada saat 1 Januari 2020. Nah, kalau kita tidak memerlukan itu, kita tinggal klik Ctrl A, terus tekan Shift Del. Yes, ini ada sebanyak 1000, lumayan ya. Pilih yes. Nah, kalau ada seperti ini, seperti yang tadi ya saya bilang ya, maka ditekan seperti ini, diklik, terus kita pilih skip. Kenapa? Karena file yang tidak bisa dihapus atau folder yang tidak dihapus itu sedang bekerja, jadi sedang digunakan oleh sistem, maka tidak bisa dihapus. Sampai di sini kita bisa cek kinerjanya laptop kita, nanti akan bertambah lebih cepat lagi lah. Ini langsung buka, daripada tadi pada saat saya buka itu kinerjanya agak lambat. Bisa kalian praktekkan sendiri, bisa coba-coba sendiri. Terus kalian juga bisa ngecek, klik kanan di status barnya, start barnya di bawah ya, terus pilih Task Manager, atau bisa kalian tekan kombinasi tombol yang ada di keyboard Ctrl Shift Escape di sebelah kiri, nanti akan keluar Task Manager. Kalau punya kalian masih seperti ini ya, nanti keluarnya seperti ini, maka kalian pilih More Details, nanti kalian akan baru tampil seperti ini. Kalian larinya ke Performance. Nah, dicek ya, yang menyebabkan keadaan laptop kalian itu berat itu apa prosesornya, apa RAM-nya. Kalau punya saya ini kan kinerjanya masih prosesornya CPU ini 12%, 13% ya. Terus memori masih 34% digunakan. Kalau memorinya sudah yang digunakan 100%, berarti kalian perlu menambah RAM di sini. Jadi menambah RAM supaya kinerjanya lebih cepat lagi. Kalau misalkan prosesornya yang sampai 100%, maka ya harus kalian uninstall saja aplikasi yang kalian tidak pakai di sini. Kalian pilih ke tab detail, terus pilih CPU di sini. Sistem apa yang kinerjanya besar di sini. Jadi paling besar di sini ada di sini. Paling atas. Ini turning system. Berarti kalau sudah sistem yang berjalan besar, berarti ya kalian tidak akan bisa menghapusnya, kecuali kayak misalkan ini IDM ya.
Nah, ini kalau misalkan IDM-nya yang besar sampai berapa di sini, berarti IDM-nya tinggal dihapus saja, atau kalian upgrade komputernya atau laptopnya, prosesornya yang cari yang lebih tinggi. Kalau misalkan RAM atau memori, kalian bisa pergi ke klik memorinya, cari aplikasi paling atas ini yang paling memakan banyak RAM apa. Nah, itu bisa kalian nanti buang saja kalau tidak dia kayak gini ya, Office click to run. Jadi bisa kalian klik kanan, open file location, nanti ini dihapus saja kalau kalian tidak pakai aplikasi itu. Kalau saya biasanya langsung bisa klik kanan end process tree. Tapi hati-hati ya untuk bermain di task manager, takutnya kalian nanti sistem yang kalian matikan. Jadi untuk mematikan proses bisa end process tree, klik kanan end process tree. Tapi hati-hati, takut sistemnya yang kalian matikan kalau bermain di task manager. Ya, demikian video kali ini untuk memperingan kinerja laptop atau komputer kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.